Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sudut tiga bidang. Nah, apa itu sudut tiga bidang? Sudut tiga bidang adalah tiga bidang saling berpotongan, hingga ada tiga buah garis potong yang terlihat membuat titik potong melalui satu titik. Nah, sudut tiga bidang ini berbentuk 5 segitiga terbuka atau alasnya tidak ada. Kita masuk ke sudut-sudut tiga bidang. Sudut-sudut tiga bidang terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sudut tumpuan pada sebuah rusuk, sudut-sudut tumpuan pada dua rusuk, dan yang terakhir ada sudut-sudut tumpuan pada ketiga rusuk-rusuk. Yang pertama ada sudut tumpuan pada sebuah rusuk, misalnya pada sudut ASCB. Nah, bidang PQR tegak lurus dengan SC. Nah, sudut ASCB sama dengan sudut PQR. Yang kedua ada sudut-sudut tumpuan pada dua rusuk. Kita misalkan pada sudut CSAB dengan sudut CSBA. Langkah pertama kita ambil sebuah titik pada SC. Kemudian tarik PP aksen tegak lurus dengan sisi ASB. Nah, tarik PP aksen Q tegak lurus dengan SR dan P aksen R tegak lurus dengan SB. Nah, bidang PQ P aksen tegak lurus dengan SA. Sudut CSAB sama dengan sudut PQ P aksen, maka dia alfa. Sedangkan bidang PRP aksen tegak lurus dengan SB. Maka sudut CSBA sama dengan sudut PRP aksen. Hasilnya dia adalah beta. Yang terakhir ada sudut-sudut tumpuan pada ketiga rusuk-rusuk. Kita misalkan dengan sudut BSAC dengan sudut ASCB. Nah, dapat dilihat dari gambar, TP tegak lurus dengan SB dan SC, sedangkan TQ tegak lurus dengan SA dan SC. TR tegak lurus dengan SA dan SB. Dari sebuah titik T di dalam sebuah sudut tiga bidang SABC ditarik garis-garis TP, TQ, dan TR tegak lurus dengan sisi-sisi yang berhadapan. Maka bidang TQDR tegak lurus dengan SA, sedang hasilnya adalah sudut BSAC sama dengan sudut KDR sama dengan alfa. Nah, bidang TPER tegak lurus dengan SB, maka sudut ASBC sama dengan sudut PER, maka dia adalah beta. Kita masuk ke dalil sudut tiga bidang. Yang pertama ada dalil yang pertama berbunyi, jika sebuah sudut tiga bidang mempunyai dua buah sisi yang sama, maka sudut-sudut yang berhadapan dengan sisi-sisi itu sama pula. Jabarannya yaitu segitiga SPQ dengan segitiga SPR, yaitu sisi sudut-sudut, maka PQ sama dengan PR. Segitiga PQ P aksen dengan segitiga PR P aksen, yaitu sisi-sisi sudut, maka sudut PQ P aksen sama dengan sudut PR P aksen. Akibatnya yaitu PQ sama dengan PR, SP sama dengan garis bagi sudut ASB. Nah, bidang PSP sama dengan bidang bagi tegak. Kita masuk dalil yang kedua yang berbunyi, pada sebuah sudut tiga bidang, tiap-tiap sisi lebih kecil dari jumlah kedua sisi yang lainnya. Penjabarannya yaitu, buat sudut CSD sama dengan sudut CSB dan SI sama dengan SR. Nah, lukis bidang PQR yang memotong SA di T. Berarti di sini. Nah,
segitiga PSI kongruen dengan segitiga PSR, maka dia adalah sisi sudut sisi. Nah, PQ sama dengan PR, segitiga PQR sama kaki sudut PQR itu lancip dan sudut RQT yaitu tumpul. Nah, berarti RT lebih besar dari PT. Perhatikan segitiga IST dan segitiga RST. Nah, SQ sama dengan SR, berarti kecil dari RT dan ST sama dengan ST. Nah, sudut QST kecil dari sudut RST. Sudut DSA kecil dari sudut ASP, sedangkan sudut CSD sama dengan sudut CSB. Sedangkan sudut ASC kecil dari sudut ASB ditambah sudut CSB. Dalil yang ketiga yaitu bunyinya, pada sebuah sudut 3 bidang, jumlah sisi-sisinya lebih kecil dari 2 kali 180. Maka penjabarannya adalah C kecil dari A kuadrat A aksen ditambah B aksen. Nah, A ditambah B sama dengan A tambah B. Nah, A tambah B tambah C kecil dari A ditambah A aksen ditambah B tambah B aksen. Maka hasilnya A tambah B tambah C kecil dari 2 kali 180. Maka terbukti dalil yang ketiga. Kita masuk ke dalil yang terakhir, yaitu bunyinya, pada sebuah sudut 3 bidang jumlah sudut-sudutnya lebih besar dari 180. Maka penjabarannya adalah alfa ditambah P ditambah beta ditambah Q ditambah gamma ditambah R sama dengan 3 dikali 180. Nah, maka P tambah Q ditambah R kecil dari 2 kali 180. Maka terbukti dalil yang keempat. Baiklah, sampai di sini dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.